warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 9A akan mempresentasikan tentang bioteknologi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bioteknologi lingkungan, mari kita membahas tentang latar belakang masalah dari bioteknologi lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun. Zat atau bahan berbahaya yang menyebabkan pencemaran lingkungan disebut sebagai polutan. Selanjutnya mengenai bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah penggunaan bioteknologi yang melibatkan organisme atau mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud seperti pencegahan terhadap masuknya berbagai polutan agar lingkungan tidak terpolusi, membersihkan lingkungan yang terkontaminasi oleh polutan, dan memberdayakan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Contoh bioteknologi lingkungan yang akan kami bahas yaitu bioremediasi, fitoremediasi, biodegradasi, biogas, biomasa, biodiesel, dan gasohol. Sekarang kita akan membahas tentang bioremediasi. Bioremediasi adalah pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Contohnya pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dan dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas. Bakteri ini mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energi dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Karena proses ini memakan waktu yang cukup lama, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Yang kedua, fitoremediasi, yaitu penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan. Tanaman yang biasa digunakan yaitu eceng gondok dan bunga matahari. Yang ketiga, yaitu biodiesel, yaitu bahan bakar alternatif terbarukan yang bersifat ramah lingkungan atau didefinisikan sebagai bahan bakar yang berasal dari minyak nabati yang kualitasnya menyerupai minyak atau solar. Tanaman yang biasa digunakan yaitu biji bunga matahari, jeruk pagar, kelapa sawit, dan alga. Yang keempat yaitu biogas, energi alternatif berupa gas yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan bakar organik oleh bakteri anaerob. Bahan yang biasa digunakan yaitu kotoran hewan ternak dan urin hewan ternak. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kaira dari absen 14. Arti biogas adalah gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas, namun hanya bahan organik yang padat dan cair homogen seperti kotoran atau urin hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Prinsip dasar biogas adalah proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob untuk menghasilkan campuran dari beberapa gas yaitu metana dan karbon dioksida. Biogas dihasilkan dengan bantuan bakteri metanogen dan metagenik. Bakteri ini secara alami terdapat dalam limbah yang mengandung bahan organik seperti limbah ternak dan limbah sampah organik. Proses tersebut dikenal dengan istilah anaerobic digestion atau pencernaan secara anaerob. Produksi biogas diproduksi menggunakan alat yang disebut reaktor biogas atau digester yang dirancang agar kedap udara atau anaerob sehingga proses penguraian oleh mikroorganisme berjalan dengan secara optimal. Keuntungan produksi biogas antara lain adalah produksi daya dan panas, mengurangi pengaruh gas rumah kaca, mengurangi polusi bau tidak sedap, dan sebagai pupuk. Tahap-tahap pembuatan biogas dilakukan oleh mikroba pada situasi anaerob meliputi 3 tahap. Yang pertama hidrolisis, yang kedua asidogenesis, yang ketiga metanogenesis. Tahap hidrolisis dapat disebut juga
sebagai pemecahan polimer. Tahap ini terjadi pelarutan bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan organik yang kompleks menjadi sederhana. Perubahan struktur primer menjadi sekunder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahija Arfa Nabil Akil, nomor absen 16. Metanogenesis. Metanogenesis dapat disebut juga sebagai pembentukan metana. Bakteri-bakteri anaerob yang berperan dalam 3 fase di atas terdiri dari bakteri pembentukan asam atau acidogenik bakteria, bakteri pembentukan asetat atau acetogenik bakteria, bakteri penghasil metan atau metanogen. Lalu bakteri pembentukan asam atau acidogenik bakteria merombak senyawa organik menjadi senyawa lebih sederhana, yaitu asam organik. Bakteri pembentuk asetat atau acetogenik bakteria merubah asam organik dan senyawa netral yang lebih besar dari metanol menjadi asetat dan hidrogen. Lalu yang terakhir ada bakteri penghasil metan atau metanogen, merubah asam-asam lemak dan alkohol menjadi metan dan CO2. Bakteri pembentuk metan yaitu Methanococcus, Methanobacterium, dan Methanosarcina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sitaknya dari kelas 9D nomor absen 35. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi biogas. Yang pertama, temperatur. Gas metana diproduksi pada tingkat temperatur yang sesuai dengan bakteri yang tumbuh. Suhu yang baik untuk proses fermentasi sekitar 30-55 derajat Celcius. Apabila suhu semakin tinggi, kecepatan untuk produksi biogas akan semakin besar. Faktor yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Peranan pH berhubungan dengan media untuk aktivitas mikroorganisme. Bakteri anaerob membutuhkan pH optimal 6,2 sampai 7,6, tetapi yang baik yaitu 6,6 sampai 7,5. Batas bawah pH yaitu 6,2. Apabila di bawah 6,2, bakteri pembentuk biogas tidak aktif lagi. Yang ketiga, kandungan air. Bentuk bubur hanya dapat diperoleh apabila bahan yang dihancurkan memiliki kandungan air yang tinggi. Apabila sampah memiliki kandungan air yang sedikit, bisa ditambahkan air supaya pembentukan biogas bisa optimal. Faktor yang keempat atau yang terakhir yaitu bahan isian. Bahan baku isian berupa bahan organik seperti kotoran ternak, limbah pertanian, sisa dapur, dan sampah limbah kelapa muda. Bahan isian harus terhindar dari bahan non-organik seperti pasar, batu, kaca, dan plastik. Pencernaan akan lebih sulit jika bahan baku banyak mengandung kayu atau licin. Dampak positif dari teknologi lingkungan adalah yang pertama manfaat bagi pelestarian lingkungan hidup, yang kedua penggunaan teknologi yang lebih ramah dan aman untuk lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak terganggu, yang ketiga dapat menjadikan solusi untuk menanggulangi pencemaran sehingga lingkungan kembali bersih dan bebas dari polutan yang berbahaya. Yang keempat, kesediaan SDA terjaga karena menggunakan bahan bakar alternatif seperti biogas, biodiesel, dan biomasa yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, menjaga kelestarian tumbuhan karena menggunakan pupuk kompos yang lebih aman dan dihasilkan dengan teknik composting dan bioteknologi bioremediasi ex situ. Yang terakhir, dapat mengurangi sampah organik karena digunakan untuk pembuatan biogas. Selanjutnya, dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama yaitu penggunaan atau penjualan bahan bakar alternatif dapat mengganggu kestabilan ekonomi suatu perusahaan penghasil bahan bakar fosil. Yang kedua, berpotensi menyebabkan kelangkaan atau dapat mengurangi populasi suatu tumbuhan apabila terus-menerus digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan suatu bioteknologi. Yang terakhir, dapat merusak suatu ekosistem apabila suatu tumbuhan terus-menerus digunakan atau diambil untuk pembuatan suatu bioteknologi. Ini merupakan catatan rangkuman dari pemanfaatan bioteknologi serta dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi yang bisa kalian screenshot untuk tambahan catatan kalian di rumah. Jadi yang dapat kami simpulkan di sini pertama mengenai bioteknologi adalah
suatu teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian dari organisme untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, contohnya bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan bidang forensik. Nah, bioteknologi lingkungan adalah penggunaan bioteknologi yang melibatkan organisme atau mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud seperti pencegahan terhadap masuknya berbagai polutan agar lingkungan tidak terpolusi, membersihkan lingkungan yang terkontaminasi oleh polutan, serta memberdayakan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat bersama ada tabel contoh dari bioteknologi lingkungan serta bahan dasar organisme atau mikroorganismenya. Kesimpulan terakhir mengenai pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun. Zat atau bahan berbahaya menyebabkan pencemaran lingkungan ini tadi disebut sebagai polutan. Contoh pencemaran lingkungan beserta cara mengatasinya dengan menggunakan 3 bioteknologi lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air laut akibat tumpahan minyak yang dapat diatasi dengan bioremediasi. Yang kedua pencemaran udara akibat asap kendaraan yang dapat diatasi dengan biodiesel. Dan yang terakhir pencemaran tanah akibat sampah plastik yang dapat diatasi dengan menggunakan plastik biodegradable. Wah, tak terasa materi-materi kami sudah tersampaikan. Materi tadi bersumber dari berbagai sumber, mulai dari website, jurnal, kemudian buku. Wah, kalau begitu, dengan demikian, maka selesailah sudah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak maupun menonton pembahasan kami pada pagi, siang, atau malam. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, maupun selamat sore dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.